Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari seri Galatia dengan judul Hidup oleh Roh, dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk firman-Mu ya Tuhan berbicara kepada kami. Inilah murid-murid-Mu ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam dunia teknologi, ada perkembangan baru yang disebut hypersonic sound. Penemunya, Elwood Woody Norris, telah merekayasa gelombang suara untuk merambat seperti sinar laser sejauh sekitar 150 yard. Hal ini memungkinkan suara terdengar oleh seseorang di tempat tertentu, tapi tidak bisa diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Anda bisa mendengarkan musik atau instruksi khusus, sementara mereka yang berdiri di sebelah Anda akan merasakan keheningan total tanpa ada suara apapun. Namun jika Anda keluar dari jalur gelombang suara unik yang terbentuk rapat ini, maka Anda pun tidak bisa menyadari adanya suara tersebut. Hidup oleh Roh sangat mirip dengan kita yang mengikuti gelombang suara ini. Kita harus berada di tempat yang tepat untuk menuruti keinginan Roh Kudus. Dan ketika kita berada di sana, pesannya menjadi jelas. Jika kita menjauh dari jalannya, maka kita tidak menyadari fakta bahwa Dia sedang menuntun kita agar kita mengikuti keinginan Roh-Nya. Karena itu penting untuk kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan hidup oleh Roh. Yang pertama adalah hidup yang menuruti dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu di dalam ayat 16-18. Ketika Paulus mengatakan, maksudku, sebenarnya ia ingin menegaskan hubungan iman kita yang menjadikan kita anak-anak Allah dan kemerdekaan dalam Kristus dengan hidup oleh Roh. Anda dan saya tidak bisa bilang bahwa kita dipimpin oleh Roh sementara kita punya klik, berkelompok, dan punya kepentingan dan kuasa. Kita, anak-anak Allah, masakan ada kelompok di dalam kekristenan, di dalam gereja, orang Batak, Tionghoa, ekspat, entah Australia, Eropa, dan Amerika. Nggak ada pekerjaan Roh Kudus, bahkan karunia yang diberikannya itu diukur oleh kapasitas seseorang, suku, dan pendidikannya. Kemudian, kita juga melihat bahwa orang yang hidup menurut dan dipimpin oleh Roh itu adalah orang yang dimerdekakan Kristus. Roma pasal 8 ayat 2 menyebutkan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga jika kita mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan dalam Kristus, maka tidak seharusnya kita mencari alasan untuk tidak hidup oleh Roh. Tidak ada alasan untuk kita membelenggu pekerjaan Roh dengan berbagai hal, aturan, dan kesepakatan manusia. Karena itu, kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup oleh Roh. Sehingga kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 16. Pertentangannya saat ini ada di antara keinginan Roh melawan keinginan daging kita. Siapa yang Anda dan saya turuti atau lebih turuti? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh? Frasa kuncinya adalah hidup oleh Roh. Dalam versi King James Version, New International Version, maupun English Standard Version, digunakan frasa walk in the Spirit. Artinya kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kita mengikuti Yesus melalui Roh-Nya, yang pada saat yang sama, kita juga melihat tuntunannya melalui firman-Nya. Kita mengalami full guidance dari dirinya, dari Roh Kudus.
Roh Kudus menjadi kompas kita untuk menjalani hidup kita. We are driven by the Spirit. Kita digerakkan oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh dikontraskan Paulus dengan hidup menurut keinginan daging. Karena jika kita mengikuti keinginan daging sekali saja, maka kita akan langsung cenderung mengikutinya terus. Kita seperti kapal yang dibajak untuk menuruti keinginan daging itu. Berbeda dengan hidup oleh Roh yang perlu secara terus-menerus ada dalam jalannya, mengikuti dan menurutinya tiap-tiap hari. Hidup oleh Roh itu sejalan dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan, sehingga kita perlu menjalaninya sehari-hari di dalam kemerdekaan itu secara terus-menerus. Tampaknya, sering kita lebih memilih untuk membiarkan diri kita dibajak oleh keinginan kita, dan saat itulah kita terikat dan kembali lagi hidup berada di bawah hukum. Dan karena kita berada di bawah hukum, maka hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang mengekang kita. Hal ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mungkin kita bisa bandingkan dengan seorang yang bermain PlayStation, GTA. Lalu kita menggunakan cheat, sehingga ia yang tidak seharusnya ada di level tertentu, tapi berkat cheat atau cara curang, itu ia bisa melewati beberapa tahap sulit dan menyelesaikannya, bahkan memenangkan pertandingan itu. Hal yang sama dengan kedagingan, yang sekali saja bermain api, maka kita bisa dianggap sudah selesai dan dikuasai oleh kedagingan itu. Karena itu, menuruti keinginan Roh itu perlu kerelaan, butuh melepaskan hal yang kita inginkan secara daging. Disinilah kita melihat pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dosa. Paulus juga menggunakan frasa dipimpin oleh Roh untuk menunjukkan dirinya mengalami pimpinan Roh. Karena Paulus dipimpin, maka Roh yang bekerja aktif di dalam dirinya. Hal ini tentunya menegaskan bahwa orang yang hidup oleh Roh Kudus bukan saja berjalan mengikuti Roh, melainkan juga berada dalam pimpinan Roh tersebut. Dia bukan lagi berjalan bersama Roh, lalu Roh Kudus bisa terkadang dikendalikan oleh diri manusia, dan aturan-aturan dibuat oleh manusia, atau dibuat oleh diri manusia itu sendiri. Kontras sekali jika kita melihat pemilihan Barnabas dan Paulus. Itu berasal dari Roh Kudus. Bahkan pada ayat 4 di pasal 13, masih di Kisah Rasul 13, dinyatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Di teks ini kita membaca adanya orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan mendasar bagi kita saat ini adalah, apa yang membuat identitas kita sebagai anak-anak Allah sehingga membuat kita tidak bisa mengikuti keinginan Roh dan dipimpin oleh Roh bersama-sama? Apakah masih kita dibelenggu oleh aturan manusia dan kemampuannya? Sudahkah hidup kita itu menuruti keinginan Roh? Lalu apakah kita sedang dipimpin oleh Roh? Ini hal yang penting untuk kita melihatnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidup oleh Roh? Ialah hidup yang selalu mau diperingatkan akan motif dan dampak keinginan daging. Ayat 13, ayat 19 sampai 21. Roh Kudus akan bekerja untuk memperingatkan kita akan motif dan dampak keinginan daging dalam hidup kita. 4 pembagian dosa terlihat jelas dalam daftarnya. 3 pelanggaran moralitas, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 2 dosa dari ranah agama yang berkaitan dengan hidup yang menduakan Allah, yaitu penyembahan berhala dan sihir. 8 dosa yang berkaitan dengan hidup yang berpusat pada diri sendiri,
dan hubungan antara sesama seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan dua dosa yang biasanya bersifat gaya hidup, seperti kemabukan dan pesta pora. Melalui daftar itu, Paulus mengatakan bahwa keinginan dan perbuatan daging itu bukan main-main. Dia mengungkapkannya dengan kata perbuatan daging telah nyata. Mengapa? Karena mereka yang menyebut dirinya anak-anak Allah, merdeka dalam Kristus, dan hidup oleh Roh, tentu tidak lagi hidup menuruti keinginan daging yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Mari kita lihat dari daftar tersebut. Pertama, tentang imoralitas. Hal ini bukan saja berbicara tentang percabulan dan kecemaran, namun juga hawa nafsu. Karena itu Paulus tidak saja berbicara tentang hidup oleh roh yang mengatasi hukum jangan berzina, namun saat seseorang memandang lawan jenisnya yang bukan istri atau suaminya, maka ia pun tidak menginginkannya. Karena menginginkan itu adalah keinginan daging. Kedua, dosa yang berkaitan dengan agama, penyembahan berhala, dan sihir. Roh Kudus tentu akan menyatakan kepada kita saat apapun dan siapapun menjadi Allah lain dalam hidup kita. Di sini kita membangun kesombongan diri, keangkuhan diri, pembenaran diri, merasa lebih benar daripada orang lain. Ketiga, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, dan roh pemecah. Hidup oleh roh akan membuat Anda dan saya berjuang untuk kepentingan roh. Apa yang dimaksudkan oleh kepentingan roh tentunya adalah kepentingan Kristus. Pada bagian lain tulisan Paulus untuk jemaat Filipi, ia menyatakan tentang kesatuan roh dalam kaitannya dengan kepentingan bersama, terlebih kepentingan Kristus. Pusat dari hidup kita bukan lagi diri kita. Hal yang sama dengan relasi kita. Hidup yang berpusat pada diri sendiri akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dan pada saat yang sama, ketika orang lain memancing dan melakukan hal kepentingannya atau kepentingan mereka, maka kita pun terganggu. Tanpa hidup oleh roh, kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keinginan daging. Keempat, adalah kemabukan dan pesta pora. Kedua hal ini merupakan perbuatan daging yang nyata dari perilaku kedagingan. Orang yang menghabiskan sesuatu untuk merusak dirinya dan memberi makan dagingnya dengan segala yang diinginkannya. Keduniawian itu bisa dilihat bukan saja dari hidup yang mewah, namun juga keberadaan seorang saat pandemi ini berlangsung, yang melarikan diri ke luar negeri. Keduniawian itu bisa tampak dari apa yang sebenarnya tidak atau belum dibutuhkan menjadi sangat dibutuhkan. Pada saat awal pandemi dirasakan ketika orang-orang melakukan panic buying, barang-barang kebutuhan pokok sampai keperluan rumah untuk berjaga-jaga mereka beli semua. Kemudian kebutuhan vitamin yang terjual habis di toko-toko obat, baru-baru ini di TV dikatakan di toko-toko obat pramuka, sampai oksigen yang dibeli untuk kebutuhan rumah tangga jika harus merawat diri saat isolasi mandiri karena terkena dampak COVID, padahal tidak terkena. Dan akhirnya oksigen itu habis di pasaran. Paulus memperingatkan jemaat Galatia, juga kita dengan jelas bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, nggak ada alasan seseorang yang masih mengikuti dan melakukan perbuatan daging untuk masuk surga. Mungkin kita bertanya, bukankah Yesus sudah menyelamatkan kita? Tulisan Paulus juga menyimpulkan dalam pertanyaan kepada kita. Bukankah kita anak Allah? Bukankah kita sudah dimerdekakan dalam Kristus? Bukankah kita sudah seharusnya hidup oleh roh? Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan daging adalah serius. Hal yang sama dengan seorang yang sudah percaya akan menghasilkan perbuatan baik karena imannya dan bukan karena hukum Taurat. Maka bagi mereka yang masih melakukan perbuatan daging tentu masih berada di bawah hukum Taurat dan menghasilkan perbuatan yang bukan dari iman. Disinilah akan nyata apakah seseorang yang mengatakan tahu akan kebenaran Allah yang bertolak dari iman
mau bertobat dan memberi dirinya dipimpin oleh pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hidup oleh Roh? Hidup yang menghasilkan buah Roh. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah pekerjaan Roh dan buah Roh itu dihasilkan tidak lagi dalam pertentangan atau ditentang oleh hukum. Orang yang menjadi milik Kristus akan membuat dirinya menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pekerjaan Roh Kudus membawa seseorang hidup menghasilkan buah Roh yang berada di atas hukum. Kita masih melihat hukum itu terbentang di depan mata, tapi ada kekuatan di dalam diri kita untuk menyatakan tidak atas dosa. Karena dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak mengherankan Petrus yang dipenuhi Roh Kudus mampu berkhotbah dengan penuh kuasa padahal dirinya seorang nelayan. Dia bukan seorang yang menguasai hukum dan dikendalikan oleh hukum Taurat, tapi ia dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Demikian juga dengan kita yang tidak lagi di bawah kendali hukum Taurat, kita juga tidak berada di bawah kontrol perbuatan daging. Kemerdekaan dalam Kristus itulah yang menjadikan kita milik Kristus dan membuat kita mampu menyalipkan hawa nafsu daging dengan segala keinginannya. Dikatakan oleh Paulus bahwa orang yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dulu, ketika kita masih duduk di kelas sekolah minggu, tentu kita seharusnya masih ingat salah satu lagu yang sering dinyanyikan, meskipun ketika itu kita mungkin belum mengerti makna kata lagu itu. Lagu itu berbunyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian lirik di bait yang ketiga mengatakan salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah pimpinan Roh itu tidak lagi membuat hidup kita mengikuti dunia yang penuh dengan keinginan daging. Hal kedua, kita tadi telah belajar dari keempat hal yang berhubungan dengan kedagingan. Dan jelaslah bahwa keinginan daging itu merampas kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari dalam hidup seseorang yang baru percaya. Bahkan juga mereka yang mengatakan dirinya sudah jadi orang percaya. Itu sebabnya penting untuk melihat ketiga hal itu, bahwa kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu hanya berasal dari Allah. Ketiganya seharusnya bukan bersifat sementara, namun terus-menerus ada. Kebergantungan kita padanya dengan berkesinambungan membuat ketiga hal itu nyata dan tidak akan pernah sirna sekalipun kita berada dalam keadaan atau situasi yang sulit, seperti pandemi saat ini. Itu sebabnya Paulus menyebut kasih, sukacita, dan damai sejahtera sebelum buah Roh lainnya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera adalah motornya, penggeraknya. Untuk mengaktifkan penggerak ini hanya ada satu cara, yaitu bergantung pada Tuhan, melekat padanya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera menunjukkan kehadiran Allah yang tidak bergantung pada situasi, keadaan, juga pada seseorang selain pada Allah sendiri. Kasih Allah itu bukan kasih manusia. Kasih Allah ada di hati manusia karena Allah bertata sebagaimana disebutkan tentang hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang yang memiliki kasih Allah tidak menduakannya. Karena itu bukti kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan itu menjadi hal yang paling penting. Bukti, sebagaimana Abraham memberikan anak yang tunggal, Ishak, demikian Bapa juga memberikan anak yang tunggal bagi kita. Kasih Allah yang ada di dalam kita, itulah yang membuat kita mampu mengasihinya, juga mengasihi sesama. Lalu bagaimana dengan sukacita? Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Sukacita senantiasa di sini dinyatakan dalam Tuhan. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi di dalam penjara. Bahkan kita membaca dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu orang-orang hukuman lain juga mendengarkan mereka. Kemudian
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di kisah ini, kita diperlihatkan ada sukacita yang tidak dikuasai oleh kondisi, situasi, dan siapapun. Dan ini bisa kita, dengan pimpinan, dengan dipenuhi Roh Kudus, kita bisa alami di tengah pandemi ini. Hal yang sama dengan damai sejahtera dicatat dalam kitab Yohanes tentang Yesus yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera di sini bukan saja kita berada dalam keadaan tenang, berlatih yoga, berada di gunung, dan berada di tengah keluarga yang kita rindukan. Bukan pula terletak pada hal yang kita inginkan. Karena damai sejahtera ini dapat hadir di tengah situasi perang sekalipun. Roh Kudus bukan saja mengerjakan kebergantungan hidup kita secara terus-menerus pada Tuhan, agar kita selalu diliputi oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ia juga memimpin kita untuk memiliki buah lainnya, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan yang muncul dalam interaksi kita dengan sesama. Kesabaran di sini berbicara tentang bukan kesabaran umumnya, tapi kesabaran dalam menanggung beban dan tekanan, juga dalam menanggung penderitaan. Terjemahan dalam bahasa Inggris long suffering, untuk melaksanakan kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh itu. Kesabaran bukan sekedar sikap mengalah, melainkan tidak membiarkan sesuatu menghentikan kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena itu kesabaran di sini dapat diartikan juga sebagai ketahanan, sebagaimana Kristus yang sabar menanggung segala bantahan. Kesabaran ini juga membuat Anda dan saya bertahan di tengah pandemi, karena kita ada dalam misi Allah dan mengerjakan pekerjaan Allah. Kemurahan, Christotes, berbicara jelas tentang hati kita dalam hubungan dengan orang lain, yang menunjukkan kita peduli dan tidak pelit. Keduanya, kepedulian dan sikap pelit, itu sangat berhubungan dalam mengukur apa yang kita sedang lakukan. Kata kemurahan di sini sering merujuk pada seorang filantropi. Seorang yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Kita tidak sedang mengukur kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang lain juga. Bertentangan dengan sikap pelit, antonim dari kemurahan, apotomia, yang suka memotong kebutuhan orang lain untuk dirinya. Orang lain dan kehidupannya dipotong untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang contohnya tidak saja mem-PHK, mungkin karena kesulitan dalam perusahaan, tapi juga tidak memberi hak penuh pegawainya dengan memberikan pesangon standar terendah. Bukan itu saja, orang seperti ini suka memotong pembicaraan orang lain dan selalu ingin didengarkan daripada mendengarkan. Orang yang murah hati tidak lagi berbicara untuk kepentingan sendiri. Dia peduli, mau memenuhi kebutuhan orang lain tanpa perhitungan dan mau mendengarkan orang lain. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Bukankah itu sama dengan kemurahan? Berbeda. Kemurahan menyampaikan sesuatu kepada kita dengan tidak menyakiti, seperti seekor merpati yang tulus. Sementara kebaikan menyertakan hikmat, ketajaman, bahkan teguran. Kebaikan di sini adalah tindakan yang merujuk pada kebaikan Allah tanpa pandang bulu. Karena seringkali kita terjebak oleh kebaikan manusia. Kebaikan di sini dinyatakan mengandung resiko, tidak dianggap baik menurut ukuran manusia. Kalau Anda dan saya dipanggil untuk membersihkan korupsi, praktek kekuasaan, keduniawian, maka demi kebaikan Anda dan saya harus melakukan sesuatu. Kebaikan bukan sesuatu yang melemahkan, tapi menguatkan kita untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Kepada siapapun dan di dalam keadaan apapun, walaupun orang lain menganggap itu tidak baik. Ketiga, buah roh dalam kaitannya dengan relasi antar sesama, yaitu kesabaran, kemurahan. Kebaikan ini akan memperlengkapi kita dalam relasi yang benar dengan sesama. Kita akan menjadi pengaruh bagi orang lain karena mereka pun tidak pernah merasakan atau belum mengalami buah roh yang diwujudkan dalam karakter dan sikap seseorang. Kita akan melihat dan mengalami
buah roh ini muncul saat kita dilatih lewat relasi kita dengan sesama. Di sini, kita punya tujuan untuk mewujudkan kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam relasi antara sesama. Ketiga buah roh yang terakhir berhubungan dengan diri kita sendiri. Kalau ketiga buah roh sebelumnya berhubungan dengan mengasihi sesama, maka ketiga buah roh terakhir berbicara tentang mengasihi seperti diri kita sendiri. Karena orang yang mengasihi diri sendiri dipimpin oleh roh untuk menjadi orang yang setia, lemah lembut, dan dapat menguasai diri. Pertama, kesetiaan. Kesetiaan adalah buah roh karena itu inti dari karakter Tuhan. Alkitab berkata jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kesetiaan diawali oleh iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan hidup yang mendedikasikan diri pada Tuhan. Kesetiaan membutuhkan tekad, komitmen, janji. Kesetiaan membuat kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, ketidaksetiaan manusia tampak saat kita menganggap telah melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi sungguhnya apa yang kita lakukan itu bukan karena Tuhan. Ketika kita memutuskan hubungan atau ikatan kasih, misalnya perkawinan, maka itu tidak menandakan kesetiaan Tuhan pada kita. Hidup oleh roh dalam kesetiaan bukan sekedar ada atau hadir bagi orang lain, namun total komitmen dan dengan segala kewajibannya pada Tuhan yang terkadang di luar akal manusia. Kita mudah mengatakan percaya pada Allah, tapi perlu kesetiaan untuk sungguh mempercayai pengajarannya. Dan itu mengubah kehidupan kita. Roh Kudus dapat membantu kita untuk itu semua. Yang kedua, kelemah lembutan. Kelemah lembutan berhubungan dengan kesabaran. Hal ini tidak menunjukkan ekspresi perasaan luar, tetapi anugerah di dalam jiwa seseorang. Ketenangan dalam Tuhan pada khususnya. Ini adalah penerimaan dari Allah, bukan penerimaan dari manusia. Sehingga kita menganggap baik meningkatkan kedekatan hubungan dengannya sebelum hubungan dengan sesama dibangun. Hal ini tampak dalam kehidupan Musa. Ia menjadi lemah lembut karena kedekatannya dengan Tuhan. Namun kelemah lembutan di sini mencakup kemarahan terhadap dosa manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah. Kemarahan di sini membuat kita bukan membuat kita menjadi tidak terkendali, atau sebaliknya berdiam diri, cuek, tidak peduli saat ketidakbenaran atau ketidakadilan terjadi di depan mata kita. Karena itu pula, kelemah lembutan tidak menyalahkan Tuhan atas penganiayaan dan kejahatan manusia. Karena kita tahu kelemah lembutan yang dinyatakan punya resiko diserang balik. Kelemah lembutan bukan tanda kelemahan dan kepasifan, namun kebahagiaan, ucapan bahagia. Kebahagiaan yang ada dalam hati seseorang yang tidak menyukai adanya kejahatan. Hal ketiga adalah pengendalian diri. Walau tampak buah roh ini paling bawah atau dalam urutan terakhir, bukan berarti buah roh ini tidak berhubungan dengan yang lainnya. Orang sering menyebut orang lain tidak mengasihi. Padahal orang yang menyebut itu pada saat yang sama bisa tidak sedang mengendalikan dirinya. Ini salah satu contoh keterkaitan itu. Ketika kita menyebut kata kasih, seolah kita menganggap seseorang harus memenuhi standar kasih dalam pandangan kita atau pandangan manusia. Padahal bisa saja kita sedang mengukur menurut kepentingan diri yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti kesetiaan dan kelembutan, pengendalian diri adalah peperangan terhadap dosa dan motif kepentingan diri. Pengendalian diri mengungkapkan motif seseorang yang mencari keuntungan, uang, menyenangkan, dan mengendalikan orang lain. Sikap yang tidak mengendalikan diri ini ditunjukkan oleh Felix dan Festus yang memenjarakan Paulus. Pengendalian diri membuat seseorang dapat bertahan dalam kungkungan dan penjara sekalipun. Pengendalian diri menunjukkan bahwa kekristenan kita tidak statis. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7 kalau kita bisa membaca nanti, menyebutkan penguasaan diri perlu ditambahkan ketekunan dan akhirnya ditambahkan kasih pada puncaknya. Kita melihat dalam teks itu bahwa jika kita hanya melihat apa yang ada di puncaknya, yaitu kasih, tanpa dasarnya di pengendalian diri, maka kita tidak sedang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Akhirnya, kita perlu mengerti bahwa buah roh tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak menekankan satu buah roh lebih penting untuk diri kita dan mengukurkannya pada orang lain, tapi tidak melihat pada buah roh lain yang menuntut perubahan iman, perbuatan kita. Kita tidak melihat bahwa hidup oleh roh adalah obat untuk hidup dalam daging. Itu permasalahannya. Kita yang hari ini mendengar apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh. Karena kita mau dipimpin dan menguasai segala hal yang kedagingan ingin menguasai hidup kita. Kiranya kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mau menuruti dan menyerahkan diri dipimpin oleh roh. Selalu mau diperingatkan akan motif dan dampak dari keinginan daging. Dan bagaimana kita memiliki hidup dengan buah roh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, meminta ya Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin kami. Inilah kami ya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Agar kami ya Tuhan, bisa ya Tuhan, hidup menunjukkan buah-buah roh, mengesampingkan keinginan daging, menjauhkan semuanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.